Kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan peralatan dan perlengkapan kantor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuniata Dundura Kiki, absen 26. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kirana Bandurasmi, absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Cahyono Adi, nomor absen 19. Nah, langsung saja untuk mengetahui apa saja peralatan dan perlengkapan kantor, yuk ikuti kami. Graph Archive Cabinet. Kali ini ada arsip yang digunakan untuk menyimpan berkas secara lateral atau menyamping. Lalu berkas tersebut dimasukkan ke dalam order dan disusun sesuai pengelompokannya. Nah, selanjutnya adalah roll opaque atau mobile shelving. Roll opaque atau mobile shelving ini merupakan lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan berkas atau dokumen dalam kapasitas besar. Nah, roll opaque atau mobile shelving ini dilengkapi dengan rel yang digunakan untuk memindahkan antara rak yang satu dengan yang lain. Lalu, di dalam roll opaque ini, berkas atau dokumen disusun ke dalam kotak-kotak arsip seperti ini yang disusun berdasarkan pengelompokannya. Nah, selanjutnya adalah outer. Outer ini merupakan salah satu jenis map yang digunakan untuk menyimpan berkas atau dokumen dalam kapasitas besar. Nah, di dalam outer ini terdapat sebuah ring yang digunakan untuk meletakkan berkas atau dokumen tersebut. Cara untuk meletakkan dokumen atau berkas tersebut adalah dengan melubangi dengan perforator. Nah, contoh dokumen atau berkas yang telah dimasukkan ke dalam outer dan dilubangi dengan perforator adalah sebagai berikut. Kotak arsip. Kotak arsip adalah kotak yang biasa digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Kotak arsip terbuat dari karton tebal. Sebelum arsip disimpan ke dalam kotak arsip, terlebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam folder. Selanjutnya, kotak arsip akan disimpan ke dalam rak arsip ataupun roll pack. Selanjutnya ada filing cabinet. Filing cabinet adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing cabinet biasanya terbuat dari plastik, logam, ataupun kayu. Di bagian laci terdapat semacam slab untuk mempermudah ketika kita membuka laci. Lalu terdapat semacam pengunci untuk mencegah laci ketarik keluar hingga lepas. Sebelum berkas dimasukkan ke dalam filing cabinet, terlebih dahulu berkas dimasukkan ke dalam hanging map yang disusun secara horizontal. Kira-kira perlengkapan dan peralatan kantor apa lagi yang perlu kita ketahui? Kalau ingin tahu lebih lanjut, yuk ikuti kami. Mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas adalah salah satu mesin yang digunakan untuk menghancurkan berkas-berkas dengan cara yang aman. Dengan mesin ini, berbagai macam ukuran kertas dapat dihancurkan dengan cepat dan aman. Alat sortir merupakan salah satu peralatan perkantoran yang biasa digunakan untuk memisahkan surat-surat,
untuk disimpan ke folder masing-masing. Di industri percetakan, alat ini sering digunakan untuk menyusun surat atau faktur yang memiliki beberapa rangkap. Map folder adalah salah satu jenis map yang bentuknya sangat unik dan berbeda dari map kebanyakan. Map folder berbentuk lipatan-lipatan kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk memisahkan jenis berkas atau dokumen yang disimpan. Map ini mempunyai tab, yaitu bagian yang menonjol pada sisi atas untuk menuliskan judul atau kode dokumen yang ada di dalam folder tersebut. Mesin binding atau yang biasa kita sebut mesin jilid adalah alat yang biasa kita gunakan untuk menjilid buku dengan proses pembuatan buku pada penerbit. Mesin ini sangatlah praktis untuk digunakan, meskipun penggunaannya dalam jangka waktu yang pendek atau singkat. Mesin ini tidak hanya digunakan untuk menjilid buku saja, akan tetapi mesin ini pun juga dapat untuk digunakan menjilid komik, skripsi, katalog, buku serial, majalah foto, dan lain sebagainya. Hanging map adalah sebuah map yang memiliki kaitan di atasnya. Kaitan ini berfungsi untuk menggantungkan map pada filing tray yang nantinya dimasukkan ke dalam filing cabinet. Map ini cukup populer digunakan untuk membantu perusahaan dalam menyimpan dokumennya. Mesin laminating. Mesin laminating adalah alat yang biasa digunakan untuk melaminasi dokumen menggunakan plastik dengan tujuan supaya dokumen penting lebih aman, bersih, dan tidak mudah rusak. Map folio adalah alat kearsipan berbahan dasar kertas yang memiliki fungsi untuk menyimpan dokumen yang bersifat sementara seperti invoice, surat penawaran, surat perjanjian, dan lainnya. Alat arsip ini memiliki ukuran standar yaitu folio F4. Jenis kertas yang digunakan untuk membuat map folio adalah jenis kertas karton. Akan tetapi, banyak perusahaan yang menyetak secara custom dengan jenis kertas lainnya seperti kertas manila, kertas ivory, kertas buffalo, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah map Snell Hector. Terdapat dua jenis map Snell Hector yang tersedia banyak di pasaran, yaitu jenis kertas dan jenis plastik. Akan tetapi, yang paling populer dan banyak digunakan adalah yang berbahan plastik. Map Snell Hector memiliki banyak varian warna, antara lain hijau, kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan map Snell Hector adalah dengan melubangi kertas dengan alat arsip perforator 2 lubang terlebih dahulu. Kemudian, pada saat membuka map Snell Hector, akan terlihat ring yang terbuat dari bahan plastik atau besi di tengahnya dengan posisi vertikal. Lalu, bukalah sisi atas dan bawah ring tersebut sehingga dapat mengacung ke atas. Selanjutnya, posisikanlah lubang yang ada di kertas ke dalam ring tersebut dan kunci kembali. Printer. Printer merupakan alat yang dihubungkan pada komputer dan dapat mencetak hasil dalam layar komputer yang sesuai dengan ketikan atau pekerjaan dalam layar komputer. Nah, di printer ini juga terdapat mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah sebuah mesin yang fungsinya untuk membuat salinan-salinan dokumen dan gambar visual ke dalam kertas atau film plastik dengan proses yang cepat dan biaya yang murah. Selanjutnya adalah perforator. Perforator ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melubangi kertas di bagian tepi. Nah, biasanya perforator ini digunakan untuk melubangi kertas atau dokumen sebelum dimasukkan ke dalam outener atau map Snell Hector. Untuk menggunakannya adalah seperti ini. Pertama, kita lipat kertas dan kita ambil bagian ujungnya saja. Lalu setelah itu kita masukkan ke sela-sela perforatornya dan kita akan arahkan ke tanda panah yang terdapat pada perforatornya. Lalu selanjutnya kita tekan. Nah, jadinya seperti ini. Terdapat stapler. Stapler adalah alat yang biasa digunakan untuk menyatukan beberapa lembar kertas dengan menggunakan isi stapler yang berbentuk U. Stapler terdapat beberapa jenis, yaitu stapler ukuran kecil, sedang, dan stapler ukuran besar. Untuk cara penggunaannya yaitu dokumen yang perlu dijilid di stapler di bagian kiri sebanyak 2 kali. Untuk dokumen yang berjumlah sedikit dan tidak perlu dijilid,
Cukup dengan di stapler di samping kiri atas. Mesin proyektor merupakan sebuah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Buku agenda. Buku agenda merupakan buku yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Kalender. Kalender dalam kamus KBBI merupakan daftar hari dan bulan dalam setahun, penanggalan, almanak, dan takwim. Singkat kata, arti kalender adalah suatu sistem yang teratur untuk membagi waktu menurut hitungan tahun, bulan, pekan, dan hari. Perekat atau lem. Perekat atau lem adalah bahan yang mampu mengikat dua permukaan atau lebih dengan ikatan yang kuat. Secara umum, perekat adalah bahan yang memiliki kekuatan tarik dan kekuatan geser yang tinggi. Perekat bekerja berdasarkan prinsip adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dari jenis bahan yang berbeda. Penggaris merupakan salah satu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengetahui dimensi panjang suatu benda. Selain itu, penggaris juga dipakai untuk membuat berbagai macam bentuk garis seperti garis lurus, lengkung, dan tegak lurus. Pulpen adalah alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Terdapat beberapa jenis pulpen, antara lain ballpoint, rollerball, pena, dan pulpen tinta gel. Amplop. Amplop adalah wadah untuk kertas atau surat yang biasanya memiliki penutup berperekat atau alat penutup lain seperti tali. Kertas. Kertas adalah barang yang berwujud lembaran-lembaran tipis dan merupakan hasil dari olahan kayu. Kertas digunakan sebagai media untuk menulis ataupun mencetak gambar atau tulisan. Terdapat banyak jenis kertas, yaitu kertas HVS, kertas karton, kertas buffalo, dan sebagainya. Penjepit kertas atau klip. Penjepit kertas atau klip adalah alat untuk menyatukan dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip tekanan kertas yang dijepit dengan klip bisa mudah dilepas lagi. Penggunaan klip lebih praktis daripada menggunakan lem atau stapler. Penghapus adalah alat untuk menghapus tulisan atau gambar hasil dari goresan pensil pada media tertentu seperti kertas. Terdapat beberapa jenis penghapus berdasarkan bahannya, antara lain penghapus karet, penghapus vinil, penghapus pasir, penghapus knited, dan penghapus rubber. Pensil merupakan alat tulis berupa kayu kecil yang berisi arang keras. Secara umum, pensil yang beredar di pasaran ada dua macam, yaitu pensil biasa dan pensil mekanik. Isi stapler. Isi stapler adalah sebuah pengencang dua arah, biasanya terbuat dari bahan metal dan berbentuk seperti U, yang digunakan untuk menyatukan dua atau beberapa material. Isi stapler yang berukuran besar bisa digunakan bersama dengan palu atau stapler gun untuk menyatukan atap, kayu, kardus, dan kegunaan kelas berat lain. Isi stapler yang berukuran kecil biasanya dipasangkan dengan stapler untuk menyatukan lembaran-lembaran kertas. Tip X merupakan sebuah perlengkapan yang digunakan untuk menghapus tulisan dan cetakan yang salah. Tip X yang beredar di pasaran ada dua jenis, yaitu tip X cair dan tip X kertas. Tinta printer. Tinta printer merupakan salah satu komponen dalam mesin printer yang berfungsi untuk membentuk karakter atau grafik pada media cetak. Sekian video vlog dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.